tema kita minggu ini, sudahkah aku mengenal Allah? Dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi 2 buah lagu, Kasih medley, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yuk kita mulai. Sebelum kita memulai ibadah kita nyanyikan 1 buah lagu, Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Sebelum kita memulai ibadah ini, kita satukan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin dalam hati aja ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan Bapa yang telah Engkau berikan juga kepada kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat hati dan pikiran kami, agar kami boleh menerima firman-Mu dan kami boleh menyanyikan lagu puji-pujian hanya untuk kemuliaan nama Allah saja. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat 1 buah pujian. Siapakah aku ini Tuhan?
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, anak-anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk yang bersuka cita, dalam ibadah minggu ini, di mana kita harus masih beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah kiranya ibadah kita hari ini menambah sukacita, pengharapan, dan meneguhkan iman percaya kita di dalam Kristus Tuhan kita. Firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat 8. Amang bacakan di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Adik-adikku, jika kita berbicara tentang kasih, pasti tak ada habis-habisnya. Apalagi bagi orang Kristen, kasih itu adalah sesuatu label, tanda yang begitu khas, yang begitu khusus, yang tak bisa terpisahkan dari kehidupan orang-orang Kristen. Jika tidak memiliki kasih, maka hidupnya sesungguhnya gagal menjadi teladan, gagal menjadi orang yang benar-benar percaya, gagal menjadi terang bagi sesamanya. Mengapa kita harus memiliki kasih? Mengapa kita disuruh melalui firman Tuhan hari ini harus hidup mengasihi, harus hidup di dalam kasih? Jawabannya, karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Allah melalui putranya, Tuhan Yesus Kristus, telah menunjukkan, mempraktekkan kasih yang sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini. Adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita melihat ungkapan kasih yang disampaikan dalam Injil itu, dan kita tadi mendengarkan dan membaca apa yang disampaikan dalam kitab 1 Yohanes, kata kasih adalah perintah. Kata kasih bukan ajakan. Kata kasih bukan tuntunan. Akan tetapi kata kasih adalah perintah yang tidak dapat dilanggar. Kata kasih adalah perintah yang harus dilakukan. Kata kasih adalah perintah yang harus dan setiap saat dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, adik-adik sekolah minggu, mari jawab dalam hatimu. Apakah engkau adalah murid Tuhan Yesus? Apakah engkau adalah orang yang dipilih Tuhan Yesus? Saya yakin, Amang yakin jawaban kita semua sama. Saya murid Yesus. Kamu murid Yesus. Kita semua adalah murid Tuhan Yesus. Jika kita murid Tuhan Yesus, kita disuruh, kita diperintahkan untuk hidup di dalam kasih. Dan kasih itu tidak
pilih-pilih. Kasih itu kita lakukan dengan hati yang tulus. Kasih itu kita lakukan, kita berikan kepada orang lain tanpa kita pernah memikirkan apakah ada keuntungan bagiku. Apakah ada sesuatu yang kudapatkan dari mereka ketika aku mengasihi. Tetapi kasih itu harus kita lakukan sebagai perintah Allah, sebagai murid Tuhan Yesus. Kalau kita melihat apakah Tuhan Yesus mengasihi kita dengan setengah hati? Apakah Tuhan Yesus mengasihi kita dengan memilih-milih kepada siapa Dia kasihi? Apakah Tuhan Yesus pernah mengasihi dengan berkata, aku akan mengasihi orang-orang yang rajin berdoa. Aku hanya mengasihi orang-orang yang rajin beribadah. Tidak. Yesus tidak pernah memilih-milih untuk mengasihi. Tetapi Yesus, Putra Allah, mengasihi setiap orang, siapapun Dia kasihi. Dan itu terbukti. Dia mau digantung di atas kayu salib. Dia mati dan darahnya tercurah untuk ganti dosa manusia, untuk ganti dosa amang pendeta, untuk ganti dosa anak-anak sekolah minggu, untuk ganti dosa guru-guru sekolah minggu, untuk ganti dosa orang tua kita, untuk ganti dosa seluruh umat manusia. Dia mati di kayu salib. Itu bukti kasih. Itu bukti nyata bahwa Yesus begitu mengasihi hidup, mengasihi hidup kita, mengasihi hidup dunia ini. Sekarang yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, yang menjadi tugas anak-anak sekolah minggu, mari buktikan kasih itu di tengah-tengah kehidupanmu. Lakukan kasih itu di tengah-tengah kehidupanmu melalui perbuatanmu. Mari mengasihi sesama kita dengan hati yang tulus. Mari mengasihi orang-orang di sekeliling kita dengan cinta kasih yang tulus. Adik-adikku sekolah minggu yang terkasih, di situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, yang melanda kota Jakarta, yang melanda Indonesia yang kita cintai, yang mungkin saja membuat kita semakin sulit untuk memahami, sulit untuk mengerti, sulit untuk bersosialisasi. Tetapi firman Tuhan saat ini, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, khususnya adik-adikku sekolah minggu, diingatkan Tuhan, mari senantiasa sepenuh hati hidup di dalam kasih Kristus, bergantung hanya kepada kasih Yesus. Marilah kita mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati. Marilah kita saling mendoakan. Marilah kita saling menunjukkan kasih itu dengan perbuatan kita. Anak-anakku, hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam cinta. Hiduplah menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan saat ini dalam persekutuan kami dengan anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan mengajari dan mengingatkan kami agar kami hidup dalam kasih yang tulus, agar hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bimbing anak-anak-Mu sekolah minggu agar mereka senantiasa setia mengikut Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, hidup dalam kasih yang tulus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami
dari segala kuasa-kuasa dunia. Jauhkan kami dari pandemi virus corona yang melanda dunia saat ini. Tetapi biarlah kami senantiasa kuat dan diteguhkan di dalam iman percaya kami bahwa Tuhan senantiasa menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu, secara khusus HKBP Kebun Jeruk, hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menguasai, menjagai, melindungi mereka. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita sudah sampai nih di penghujung acara ibadah minggu ini. Kita angkat satu buah pujian, Seindah Siang. Kita mulai musik. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Cara Tuhan apa? Cara Tuhan mengasihi. Sekali lagi. Cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai, memberkati saudara sekalian. Amin. 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 Amin.
tadi disampaikan sama Mama Pendeta Rosi. Semoga adik-adik bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Hari ini kita mau kreativitas nih, kreativitas kita barengan kelas kecil sama kelas besar. Kreativitasnya kayak gimana sih Kak Aci? Nah, minggu ini kakak mau ajak adik-adik untuk mengekspresikan kasih seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Mama Pendeta melalui lagu puji-pujian. Jadi tugas adik-adik hari ini adalah menyanyikan lagu rohani bertemakan kasih bersama dengan anggota keluarga adik-adik yang ada di rumah. Berarti bisa Mama, Papa, Kak, dan Abang ya Kak? Bisa banget Kak. Nah, dalam pembuatan video juga boleh loh pakai gerakan. Terus habis itu setelah bikin videonya kita harus apa dong Kak? Jangan lupa videonya dikirimkan ke guru kelas masing-masing dan nanti dari setiap kelas akan ada video terbaik. Lalu video terbaiknya akan ditayangkan di ibadah sekolah minggu berikutnya. Oke, siap. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai minggu, bye-bye. Nah adik-adik, jangan lupa kirim kreativitasnya ke guru kelasnya masing-masing. Dan juga untuk hari ini, tulis absennya di bawah kolom komentar. Tulis nama, marga, dan juga nama kelasnya untuk masing-masing adik-adik. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Kebonjeruk. Selamat hari Minggu adik-adik. Stay healthy. Stay at home. Bye-bye.